Sementara itu Marc Marquez mendapatkan pujian dari manajer tim Repsol Honda Alberto Puig setelah Grand Prix MotoGP Prancis berakhir pada Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2023. Padahal saat itu sang pembalap gagal menyentuh garis finish. Seperti diketahui, Marquez harus terjatuh di akhir-akhir lap Grand Prix MotoGP Prancis 2023. Marquez sebenarnya mampu memperlihatkan performa apik dan bisa bersaing di barisan depan hingga akhir-akhir balapan. Namun bintang berkebangsaan Spanyol tersebut mendorong motornya sedikit berlebihan sehingga terjatuh dan kehilangan peluang podium. Meski begitu, Alberto Puig mengatakan bahwa Marquez telah menjalani balapan dengan fantastis. Dia tahu bahwa Johan Zarco ada di belakangnya, jadi Marc harus terus berjuang, sesuai dengan karakter seorang juara untuk berusaha dan selalu mendapatkan hasil maksimal dari setiap situasi, kata Alberto. Itulah yang dilakukan Marc. Saya pikir Marc sekarang berada di level yang sama seperti sebelum cedera 3 tahun lalu. Dia mengemudi dengan cemerlang dan melakukan yang terbaik dari apa yang kami miliki, tambah dia. Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa tim pabrikan Repsol Honda akan menganalisis semua informasi dari balapan pertama sebelum akhirnya kembali berjuang di MotoGP Italia. Langkah itu diambil agar Honda bisa kembali ke kejayaannya. Setelah Marc tidak mengendarai sepeda motor selama 1,5 bulan, dia langsung dapat menemukan kecepatannya lagi. Itu penting dan Anda hanya dapat melakukannya jika Anda seorang pengemudi khusus. Kita lihat saja apa yang terjadi di balapan-balapan selanjutnya, jelas Alberto. Terlepas dari itu, motor balap Honda sendiri untuk pertama kalinya menggunakan sasis Kalex di Grand Prix MotoGP. Menurut Alberto, proyek tersebut sudah berjalan cukup lama dan sudah lama dikerjakan oleh tim pabrikan. Kini hasil kerja beberapa bulan terakhir mulai terlihat dan saya pikir ini adalah langkah pertama yang positif. Tentu masih ada aspek yang perlu diperbaiki. Anda tidak dapat mengubah sasis dalam 5 menit, masih ada pekerjaan yang harus dilakukan dan kami akan terus membuat langkah maju, tutup dia. Pecco kembali pulang dengan tangan hampa dari MotoGP Prancis, salah satu yang tidak masuk dalam skrip setelah mengadopsi filosofinya setelah crash di Termas de Rio Hondo dan Circuit of the Americas. Karir juara dunia ditandai dengan insiden dengan Maverick Vinales, tindakan yang biasanya tidak ia lakukan. Pada bagian pertama balapan, setelah Vinales menyalipnya, Bagnaia menyentuh pria dari Roses, yang kemudian, dengan motor di luar kendali, mengambil posisi di depan, setelah beberapa saat terjadi ketegangan, di mana Marshall harus memisahkan mereka. Saat keduanya lebih tenang, dipanggil untuk bersaksi race direction, yang tidak mengambil pilihan apapun karena keduanya menganggapnya sebagai insiden balapan yang tepat. Setelah semua ketegangan berlalu, pembalap Italia itu berbicara dan melalui mikrofon DAZN, dia mengaku agak terluka oleh insiden tersebut. Setelah memberikan sudut pandangnya, dia merefleksikan bagaimana seseorang membalap hari ini di kategori elit. Kami beruntung memiliki waktu 3 minggu sebelum Mugello, jadi saya bisa memulihkan diri dengan baik, kata Bagnaia tentang rasa sakit yang dialaminya setelah balapan. Untungnya saya tidak mengalami patah tulang, kaki kanan saya sedikit bengkak dan sakit, tapi sepertinya tidak ada patah tulang, itu kabar baik. Mengenai insiden tersebut, pembalap asal Turin menjelaskan, kami melakukan pergantian arah di tempat yang sama, saya melakukan lintasan saya, dia ingin melakukan lintasannya lagi dan kami bersentuhan. Itu adalah sesuatu yang bisa terjadi. Rasanya tidak enak bagi saya karena kami berdua melaju dengan cepat, itu adalah balapan dan seperti yang saya katakan, itu adalah keadaan yang tidak menguntungkan, tidak satu pun dari kami yang menginginkannya. Saya banyak menunggu untuk mulai menyerang, karena mereka melaju cepat di depan dan saya tidak ingin menekan di lap keempat, tetapi saya seharusnya melakukannya karena pada akhirnya ini terjadi pada saya dan saya berakhir dengan 0 poin. Bagnaia lantas melontarkan kritiknya terhadap filosofi grid saat ini, tanpa merujuk pada kecelakaan dengan Vinales.